Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Semuanya sehat? Sehat Ibu. Baik. Yang rapi duduknya coba. Hari ini kita akan belajar IPS. Tapi sebelumnya saya minta seseorang untuk berdoa dulu. Nina. Oke, baik. Nina, terima kasih. Ibu akan absensi dulu ya. Dewi, hadir Ibu. Ya. Nina, hadir Ibu. Saya akan memulai pelajaran, tapi sebelumnya Ibu mau tanya. Kemarin kita belajar tentang apa? Coba siapa yang bisa? Pembangunan infrastruktur. Ya lupa. Oke, pembuatan jalan. Baik, materi kemarin itu pemerataan pembangunan. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah melalui suatu badan yaitu Badan Keuangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keuangan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh sebab itu Ibu mau tanya dulu. Siapa pernah ke bank? Saya. Ya, ada ya. Banyak sekali semua pernah ke bank. Nah, kira-kira siapa tahu bank itu apa? Bank itu tahu ke bank itu apa? Oh, oke. Iya, untuk mengambil uang. Ada lagi? Menabung. Oke. Kira tadi mau bilang apa? Silakan. Mau pinjam uang di bank, mau melakukan pinjaman. Oke. Oke, anak-anak. Pelajaran kali ini menyangkut dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank. Jadi di akhir dari pelajaran ini diharapkan kita bisa mengetahui hal-hal apa saja dalam pelajaran ini, yaitu lembaga keuangan bank. Apa itu lembaga keuangan? Seperti yang Anda tadi sudah uraikan tadi dari dahulu. Lembaga keuangan itu adalah suatu badan atau usaha atau lembaga yang dia punya kegiatannya bagaimana? Mengumpulkan aset dan dana. Oke, baik. Baik sekali. Ada beberapa lembaga keuangan di Indonesia. Ya. Lembaga keuangan bank kita bisa lihat pada poster di depan ini. Ada yang namanya Bank Indonesia. Ada juga apa nih? Bank BRI. Mengenai dengan yang namanya bank, saya minta Anda dengan buku paket yang ada atau lewat HP, boleh menggunakan HP. Kita akan mencari tahu tentang hal-hal apa saja yang menyangkut dengan bank. Oke? Nah, ada tugas dari saya dulu. Untuk awalnya, saya bagikan kertas ini. Anda boleh buat map mapping, ya, atau yang namanya map mapping itu apa? Yang tadi peta tentang apa? Anda punya kreasi, nanti Anda lewat HP, Anda cari, ya, lewat Google, lewat internet yang lain juga, Anda dapatkan kira-kira dia punya peta kira seperti apa yang Anda mau buat dalam kreasi Anda masing-masing. Oke, saya halaman 43 sampai halaman 45 ya. Oke, baik. Waktunya sudah selesai ya. Kalian sudah kerja semua? Sudah.
keempat, mempresentasikan hasil kerja kami tentang peta pikiran. Di sini ada peta pikiran kami akan menjelaskan tentang fungsi dari bank. Di sini fungsi dari bank saya akan menjelaskannya. Fungsi bank adalah sebagai pemerata keuangan yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk disalurkan ke bank. Sekian dari presentasi kelompok kami tentang fungsi dari bank. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada 3 fungsi dari bank, yaitu dia menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian hasil yang dia menghimpun atau dari masyarakat yang menabung, misalnya itu untuk bisa jadi dana untuk bank, ya. Jadi kemudian fungsi yang kedua dia menyalurkan dana dari dana yang disimpan itu lalu disalurkan lagi kepada masyarakat. Apa? Pinjaman. Oke, baik. Nomor 2, silakan untuk presentasi untuk prinsip kegiatannya dari bank. Terima kasih. Dari penjelasan kelompok 2, nah tadi dibilang bahwa prinsip bank ada 4, yaitu kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, dan mengenal masalah. Siapa yang mau menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian yang maksudnya apa? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian, bank harus bertindak cermat, teliti, dan berhati-hati dalam setiap kegiatan. Oke, baik, berikan aplaus. Yang terakhir, mengenal nasabah. Mana mengenal nasabah? Risiko kejahatan dan pencurian uang. Oke, baik, berikan aplaus. Masing-masing itu semuanya benar. Jadi mulai dari kehati-hatian, kan? Yang prinsip kehati-hatian. Kemudian kepercayaan, saling percaya antara nasabah dengan pihak bank. Inilah hasil pemikiran dari kelompok kami. Keempat, bank umum milik campuran. Oke, itu saja. Ya, jadi ada berapa tuh? Ada 4. Baik, berikan aplaus. Siapa yang bisa kasih contoh ya? Bank umum milik negara yang mana? Kemudian bank umum milik swasta nasional, bank umum milik swasta asing, dan bank umum milik campuran. Ya. Bank umum milik negara adalah bank yang sendiri atau sebagai. Oke, baik, bagus sekali. Nanti kita berikan buat saya. Oke, baik. Oke, berikan aplaus dulu. Ya, mengenai jenis bank di Indonesia ini ada 3 ya. 3. Kalau tadi mulai dari kepemilikan, tapi harus awalnya dari jenis bank dulu ada 3, yaitu ulangan kita sama-sama tadi dengan di Eropa punya presentasi dan kita sudah tahu ada bank sentral, bank umum, Kreditan dan bank kreditan rakyat. Oke, baik. Bank sentral ini banknya bagaimana? Ya, silakan Dede. Datang di nomor. Bank sentral adalah lembaga keuangan negara yang bertugas mengatur pengelolaan Reserve Bank of Australia. Oke, baik. Dan aplaus dulu. Ya, jadi bank sentral kita yaitu apa? BI. Baik, berikan aplaus dulu. Anda paham sekali. Ya, silakan untuk bank umum. Jadi ya, Dewi sampaikan bahwa ada pemanfaatan produk-produk bank yang tadi ada yang katanya dalam bentuk simpanan
seperti yang namanya ada orang bilang dia apa itu deposito dan lain-lainnya. Itu jadi begini, pemanfaatan produk bank ini dia maksudnya nasabah si nasabah meminjam uang kepada bank, iya, dalam bentuk simpanannya dalam bentuk apa? Bukan simpanan ya, dalam bentuk apa dia meminjamkan uang. Kemudian kredit yang apa sih? Dia menabung dalam bentuk apa? Bisa deposit, giro, tabungan. Oke, baik. Bisa paham? Jadi kesimpulan kita di sini, pelayanan bank ini untuk siapa? Untuk masyarakat. Intinya untuk kesejahteraan masyarakat. Baik itu masyarakat mulai dari belajar yang bisa menggunakan bank, apalagi tadi orang per orang pribadi atau apalagi. Oke, baik. Dari tadi semuanya sungguh luar biasa, semuanya baik sekali. Nah, sekarang kita akan menuangkan hasil diskusi kita itu tadi dalam tugas yang Ibu berikan ini. Sebentar nanti satu orang saja yang membacakan hasilnya, tapi semuanya harus kuat. Nanti Ibu lihat betul bahwa dia dalam kelompok ini semua kuat. Oke, silakan lihat di sini. Ya, pada lembar kalau ada buku di situ, pada lembar aktivitas 17 ya, aktivitas kelompok, buat kelompok, lalu kemudian setelah mempelajari dan mengembangkan rekapitulasi tabel berikut ini. Jadi ada rekapitulasi yang di bawah ini, ya, ini adalah hasil rangkuman, ya. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Oke, silakan kerja hasil diskusi gitu dirangkum. Kita share secara bersama. Masing-masing dari kelompok tadi mulai share bersama-sama. Oke, baik, sudah? Sudah semuanya? Kelompok keempat, mana suaranya? Ya, mantap? Dari semua kelompok, siapa yang mau presentasi atau dia mau menyampaikan hasil Bank hidup negara yang mengatur dan mengawasi semua bank, bisa mencetak uang, menjaga inflasi dan atur suku bunga. Nah, jadi dengan demikian, saya mau tanyakan ulang sekali lagi. Kira-kira pentingkah suatu lembaga yang namanya lembaga keuangan bank? Jadi kesimpulannya, bank adalah suatu lembaga sebagai penyalur dana, menyimpan dana dari masyarakat dan juga menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan pelayanan bank melalui jasa-jasa bank. Oke, bisa paham? Oke, baik anak-anak. Ingat kalau di rumah jangan lupa untuk Anda belajar, mengulang kembali apa yang sudah disampaikan hari ini. Lalu kemudian ada satu tugas untuk Anda untuk minggu depan. Anda harus di rumah belajar tentang materi lembaga keuangan bukan bank. Selain tadi, materi kita berikutnya adalah lembaga keuangan bukan bank. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita saat ini, saya minta kesediaan Regina lagi berdoa. Silakan Regina. Baik, terima kasih. Tetap semangat.